Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 29 Energi Alam. Masalahnya adalah Jiraiya tertawa bahagia saat Minato menggelengkan kepalanya sambil memaksa dirinya untuk tersenyum. Segera, dia akan kembali ke kebiasaan lamanya, dan apa yang baru saja dijanjikan akan dibuang. Anak, apakah kamu baru saja menggunakan es klan Yuki? Ketika dia selesai dengan kekacauan yang terjadi, Ryo's Ice adalah hal pertama yang dia tanyakan. Yah, ini es, tapi ini bukan milik Yuki, itu milikku. Milikmu? Iya, karena kau mengenal mereka. Jiraiya-san, bisakah anggota klan Yuki membuat naga es? Mengatakan itu, Ryo membuat Jiraiya menyadari perbedaan keduanya. Nak, apakah elemen esmu juga merupakan Kekkei Genkai? Ryo mengangguk. Dia tidak begitu yakin apakah itu Kekkei Genkai. Namun memang benar bahwa dunia ini mengakui kemampuan yang tidak dapat dipelajari sebagai kemampuan terbatas darah. Biarkan aku melihatmu menggunakan pelepasan es. Ryo mengalirkan cakra ke seluruh tubuhnya, membuat sel-selnya menggeser strukturnya ke arah molekul es. Kemudian dia menggunakan trompet air dan membekukan air. Jiraiya dengan cermat mengamatinya melakukan teknik-teknik itu. Seketika Ryo membekukan air, Jiraiya bisa merasakan fluktuasi energi alam itu lagi. Seperti naga es, ia tidak sepenuhnya bergantung pada energi alam, hanya sebagian. Nak, tunjukkan naga es. Ryo tidak tahu apa yang Jiraiya lakukan, tapi menurutnya dia sedang melakukan sesuatu. Ryo juga penasaran dengan ice release miliknya dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Jadi penemuan Jiraiya bisa membantunya dalam mempelajarinya. Untuk alasan ini, dia menggunakan kembali sejumlah besar cakra yang dibutuhkan untuk membentuk naga. Ini akhirnya dipahami oleh Jiraiya. Ryo menggabungkan air dan angin yang dilepaskan dalam energi alam untuk membentuk es. Ini berarti kondensasi naga es menghabiskan banyak energi alami. Jiraiya juga melihat mata Ryo berubah. Ini adalah efek alami dari penggunaan energi alam. Dia bisa mengenali itu dengan mudah setelah bertahun-tahun berlatih senjutsu. Energi alam adalah energi yang dikumpulkan dari dunia. Nah, elemen esmu berbeda dari klan Yuki. Jiraiya-san, apa kamu menemukan sesuatu? Yuki mencampurkan cakra angin mereka dengan cakra air untuk melepaskan es. Itu termasuk jenis ninjutsu yang dilepaskan dari dalam. Tubuh kamu menyerap energi alami dari lingkungan kamu, menggabungkan sifat angin dan airnya untuk menciptakan pelepasan es yang berasal dari luar. Energi alam. Dari pertanyaan ini Jiraiya mengerti bahwa Ryo tidak tahu apa itu energi alam. Menguasai itu adalah kunci untuk menggunakan mode Sage. Mode Sage menggunakan energi alami untuk meningkatkan kelincahan, serangan, pertahanan, dan memberikan berbagai macam kemampuan sensorik. Singkatnya, mode petapa meningkatkan ninjutsu, genjutsu dan taijutsu secara bersamaan ke tingkat yang jauh lebih tinggi, memberikan masternya sebuah tiket ke tingkat Kage. Sensei, jika kamu mengatakan bahwa mode bijak adalah kombinasi dan menyeimbangkan cakra seseorang dengan energi alam, bukankah itu sesuatu yang sedikit di luar jangkauan? Minato memiliki kontrak dengan kodok Gunung Myoboku, jadi dia tahu tentang mode Sage, tapi dia masih di awal latihan. Yah, bukannya tidak mungkin untuk mendapatkannya. Teknik anak ini memiliki energi alami Kushina. Gunakan Fireball untuk membakar Dr. Iniagon. Pergilah sekuat tenaga dengan cakra Kyuubi.
Dipicu oleh cakra Kurama, Jutsu kelas C dilepaskan pada naga es. Oh ya, maaf, soal itu naga es tidak akan meleleh semudah itu, karena diresapi dengan energi alam. Kushina menghabiskan lebih dari 1 menit penuh untuk meluncurkan bola api bahkan sebelum naga itu mulai meleleh. Serangan katak yang digunakan Jiraiya memiliki energi alami di dalamnya, sehingga memungkinkan naga es mencair lebih cepat. Tunggu sebentar, Jiraiya-san, kamu baru saja mengatakan bahwa aku menyerap sifat angin dan air dari energi alam. Tapi aku tidak memiliki minat angin, bagaimana mungkin? Tidak ada afinitas angin. Itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu mengandalkan sumber eksternal, kamu membutuhkan ketertarikan angin untuk dapat membuat elemen es terjadi. Saat dia berbicara, Jiraiya sedang memeriksa pakaian dan sakunya mencari sesuatu. Sepertinya dia tidak dapat menemukannya. Dia akhirnya melihat ke arah Minato dan berkata, apakah kamu kebetulan membawa beberapa strip kertas induksi cakra? Minato mengeluarkan beberapa dan menyerahkannya padanya. Nah, kokoh. Karena Jiraiya sendiri beradaptasi dengan energi alam, dia benar-benar bisa merasakannya. Dan yang mengejutkan, Ryo adalah salah satu penggunanya. Nah, elemen esmu berbeda dari klan Yuki. Jiraiya-san, apa kamu menemukan sesuatu? Yuki mencampurkan cakra angin mereka dengan cakra air untuk melepaskan es. Itu termasuk jenis ninjutsu yang dilepaskan dari dalam. Tubuh kamu menyerap energi alami dari lingkungan kamu, menggabungkan sifat angin dan airnya untuk menciptakan pelepasan es yang berasal dari luar. Energi alam. Dari pertanyaan ini Jiraiya mengerti bahwa Ryo tidak tahu apa itu energi alam, jadi dia menjelaskannya. Namun, Ryo benar-benar terkejut di manga, energi alam adalah salah satu sumber tenaga terkuat di Narutoverse. Menguasai itu adalah kunci untuk menggunakan mode Sage. Mode Sage menggunakan energi alami untuk meningkatkan kelincahan, serangan, pertahanan, dan memberikan berbagai macam kemampuan sensorik. Singkatnya, mode petapa meningkatkan ninjutsu, genjutsu dan taijutsu secara bersamaan ke tingkat yang jauh lebih tinggi, memberikan masternya sebuah tiket ke tingkat Kage. Sensei, jika kamu mengatakan bahwa mode bijak adalah kombinasi dan menyeimbangkan cakra seseorang dengan energi alam, bukankah itu sesuatu yang sedikit di luar jangkauan? Minato memiliki kontrak dengan kodok Gunung Myoboku, jadi dia tahu tentang mode Sage, tapi dia masih di awal latihan. Yah, bukannya tidak mungkin untuk mendapatkannya. Teknik anak ini memiliki energi alami Kushina. Gunakan Fireball untuk membakar Dr. Iniagon, pergilah sekuat tenaga dengan cakra Kyuubi. Dipicu oleh cakra Kurama, Jutsu kelas C dilepaskan pada naga es. Oh ya, maaf, soal itu naga es tidak akan meleleh semudah itu, karena diresapi dengan energi alam. Kushina menghabiskan lebih dari 1 menit penuh untuk meluncurkan bola api bahkan sebelum naga itu mulai meleleh. Serangan katak yang digunakan Jiraiya memiliki energi alami di dalamnya, sehingga memungkinkan naga es mencair lebih cepat. Tunggu sebentar, Jiraiya-san, kamu baru saja mengatakan bahwa aku menyerap sifat angin dan air dari energi alam. Tapi aku tidak memiliki minat angin, bagaimana mungkin? Tidak ada afinitas angin. Itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu mengandalkan sumber eksternal, kamu membutuhkan ketertarikan angin untuk dapat membuat elemen es terjadi. Saat dia berbicara, Jiraiya sedang memeriksa pakaian dan sakunya mencari sesuatu. Sepertinya dia tidak dapat menemukannya. Dia akhirnya melihat ke arah Minato dan berkata, apakah kamu kebetulan membawa beberapa strip kertas induksi cakra? Minato mengeluarkan beberapa dan menyerahkannya padanya. Nah, masukkan cakra kamu. Seperti yang dilakukan Ryo, kertas tes menjadi basah, kemudian berkerut, dan akhirnya memotong bagian tengahnya air, guntur, dan angin pada usia 4 tahun ketika dia pertama kali menjalani tes ini. Ryo ingat bahwa satu-satunya kedekatannya hanyalah 2 yang pertama. Ryo tahu bahwa kedekatan dapat diperoleh melalui latihan, tapi tidak pernah berlatih untuk atribut angin.
Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ketika dia mencoba mendapatkan afinitas S-nya, afinitas ini datang bersamanya. Melihat kedekatan kuat anak ini dengan S, menurutku afinitas anginnya pasti sangat kuat. Minato, ajari dia cara menggunakan Futon Daitopa. Oke, Ryo, kamu harus mulai dengan. Setelah demonstrasi Minato, Ryo mencoba melakukannya dan itu cukup mudah baginya. Iblis kecil ini sangat cocok menjadi kontraktor kodok Gunung Myoboku, bukankah menurutmu Minato? Sensei, aku setuju. Kodok Gunung Myoboku sangat kuat, baik secara ofensif maupun defensif. Transfer intelijen mereka juga terbaik. Ini seharusnya tidak menjadi dorongan kecil untuk gudang senjata Ryo. Melihat bagaimana Minato setuju, Jiraiya tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan gulungan kontrak. Iblis kecil, ini kontrak pemanggilan katak Gunung Myoboku. Setelah kamu memasukkan nama kamu dengan darah, kamu akan dapat memanggil mereka untuk membantu kamu yang membutuhkan. Menandatangani kontrak seperti itu akan memberinya kesempatan untuk belajar senjutsu. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah menggunakan energi alam, dia memutuskan untuk menemukan cara untuk mempelajarinya. Ini tidak bisa lebih pas. Ryo mengembalikan dagingnya ke normal, memotong jarinya, dan menulis namanya di gulungan kontrak. Nak, gunakan segel pemanggil, kamu mungkin sudah mempelajarinya dengan guru akademi kamu. Gunakan dan coba panggil salah satu kodok. Ryo mengangguk, lalu memasuki mode S. Dia ingin mencoba dan melihat apa yang dihasilkan dengan menggunakan energi alam secara aktif saat pemanggilan. Babi anjing burung monyet domba, summoning jutsu. Bab 30 Fukasaku. Jiraiya menggunakan jutsu pemanggil, jadi kabut putih besar muncul. Biasanya, ukuran cloud sebanding dengan ukuran yang dipanggil. Ryo mengharapkan sesuatu dari skala Gamma Bunta atau Gamma Ken. Jiraiya-chan, kamu bisa memanggilku secara langsung sekarang. Sepertinya mode Sage-mu telah meningkat pesat, asapnya masih belum hilang, tapi suara tua bisa terdengar di dalamnya. Bos, mendengar suara di dalam asap, Jiraiya kaget. Hah, kamu tidak dalam mode bijak. Asap menghilang dan katak hijau seukuran telapak tangan berdiri di depan semua orang. Fukasaku sama, kenapa kamu? Minato juga pergi ke Gunung Myoboku, di mana dia mengenal dua kodok bijak. Minato, ini terasa canggung, ada apa dengan semua rasa hormat? Yang ini tidak terlalu besar, tanya Kushina. Gunung Myoboku adalah salah satu dari 3 wilayah besar Sage yang belum dijelajahi. Di sana tinggal kodok yang sadar. Mereka memiliki 3 tetua Gamamaru sama adalah sang patriark, dan 2 ahli warisnya adalah 2 kodok bijak. Fukasaku sama adalah salah satunya, dan dia adalah pelatih Jiraiya Sensei. Minato-chan berhenti berbisik. Fukasaku memiliki pelatihan berabad-abad. Persepsinya luar biasa, dan dia bisa mendengar semua yang dikatakan oleh Minato, meskipun dia hanya berbisik. Karena malu, Minato menggaruk kepalanya. Minato, siapa sesepuh lainnya? Melihat Fukasaku tidak marah, Kushina meminta Minato menyelesaikan jawabannya. Itu istrinya, Shima sama. Temperamen Fukasaku jauh lebih baik daripada Shima. Beruntung bagi kelompok yang dipanggil adalah dia. Akan sangat merepotkan jika Shima mendengar komentar Kushina tentang ukuran tubuhnya. Kalau begitu Jiraiya-chan, melihat betapa terkejutnya kamu, aku bisa mengira bukan kamu yang memanggilku. Benar, bos, ini adalah anak yang melakukannya. Apa? Fukasaku sangat percaya diri dengan kemampuan perseptifnya. Tapi dia tidak menyadari keberadaan seseorang di belakangnya. Dia berbalik, menatapnya, kemudian menutup matanya dan mencoba untuk melihatnya. Tapi apa yang terjadi membuatnya terkejut. Apa yang dia rasakan dalam posisi Ryo adalah sebongkah es. Ini adalah pertama kalinya Jiraiya melihat Fukasaku begitu kagum. Bos, anak ini bernama Ryo Yamanaka. Dia adalah kontraktor baru. Ryo Yamanaka. Dia menatap Ryo dengan baik. Iya bos, awalnya, aku juga ingin pergi ke Gunung Myoboku untuk berbicara dengan kamu tentang dia. Oh, ada apa? Ini masalahnya.
Aku menemukan bahwa anak ini dapat menggunakan jutsu yang berhubungan dengan es. Dan dia menggunakan energi alam. Bagaimana ini bisa terjadi? Ryo-chan, bisakah kamu menunjukkan salah satu jutsu itu? Ryo mengangguk dan membekukan gelombang air yang diciptakannya. Saat Ryo melakukan itu, Fukasaku tidak menyadari bahwa Ryo menggunakan ninjutsu. Dia benar-benar merasakan Ryo berubah menjadi bagian dari alam. Bahkan dalam mode Sage, seseorang hanya menyerap energi alam, menggabungkannya dengan energi fisik dan spiritual. Ryo menciptakan es tidak menggunakan cakra. Jiraiya-chan, dari mana kamu mendapatkan kontraktor ini? Dia mampu menggunakan energi alam murni dengan sempurna. Bos, maksudmu anak itu tidak menggunakan cakra sama sekali saat membekukan air? Itu masalahnya. Fukasaku positif tentang apa yang dia katakan. Nah, kenapa? Fukasaku sama. Setiap kali aku menggunakan elemen es, aku mengkonsumsi banyak cakra. Ryo bertanya-tanya. Nah, apakah ada syarat yang harus kamu penuhi sebelum memasuki mode ini? Fukasaku membutuhkan waktu beberapa saat sebelum menjawab. Iya, aku harus berada dalam mode khusus, yang aktif sekarang. Jadi Fukasaku mengangguk dan melanjutkan bertanya, daripada kamu perlu belajar bagaimana mempertahankan mode ini tanpa menghabiskan cakra. Aku tidak membutuhkan cakra untuk itu. Setelah aku masuk ke mode, aku tidak menggunakan cakra untuk mempertahankannya. Hanya saja, pembekuan membutuhkan banyak sekali. Aha, jadi itu kasusnya Ryo-chan, mode kamu sempurna, tapi masalahnya ada pada kamu. Di sana masalah dengan penggunaan energi alam aku. Kartu truf terbesar Ryo adalah Ice. Jika dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan es yang membutuhkan cakra dalam jumlah besar, bahkan pertarungannya dengan Kushina tidak akan mendominasi lagi secara sepihak. Bukan penggunaannya itu yang menjadi masalah. Memperbaiki masalah kamu membutuhkan lebih dari sekadar memahami energi alam. Itu adalah energi yang bersirkulasi di dunia. Dalam mode kamu adalah bagian dari alam itu sendiri. Energi kamu adalah bagian dari energi alam, sehingga kamu dapat mempertahankan mode ini tanpa menghabiskan energi lagi. Jadi Fukasaku sama. Mengapa aku kehilangan begitu banyak cakra setiap kali aku mencoba membekukan sesuatu? Sangat sederhana, Ryo-chan, ketika kamu menggunakan jutsu elemen es, kamu benar-benar mengonsumsi energi alami dari sumber yang dekat, dengan diri kamu yang paling dekat. Ketika kamu telah mengonsumsi semua energi alami dalam tubuh kamu, aliran energi secara pasif ditambahkan dengan cakra kamu untuk mempertahankan mode es kamu. Begitulah cara kamu menghabiskan cakra kamu. Dengan interpretasi Fukasaku, Ryo akhirnya memahaminya. Saat menggunakan elemen ice miliknya, Ryo seperti kolam yang penuh dengan air, dengan 2 lubang masuk dan 2 lubang keluar. Saat Ryo dalam mode esnya, itu seperti salah satu saluran masuk dan salah satu saluran keluar terbuka. Ini membuat kolam tetap penuh dan mencegahnya meluap. Bagi Ryo, itu menjaga jumlah energi alam di dalam dirinya tetap stabil. Menggunakan jutsu pelepasan es membuka saluran keluar kedua di dalam dirinya tanpa membuka saluran masuk kedua, membuat air energi alami keluar dari tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Di sini, untuk menjaga keutuhan kolam, dia perlu menggunakan sumber air cadangannya, cakranya sendiri setelah selesai. Kolam dikeringkan dan dia tidak bisa menggunakan elemen es lagi. Dia juga tidak bisa menggunakan ninjutsu normal karena dia tidak memiliki cakra lagi. Jika dia terus menggunakan cakra untuk menambah konsumsi energi alam, bahkan memiliki biju tidak boleh memotongnya. Fukasabu sama, apakah ada solusi untuk masalah ini? Tanya Ryo. Ya. Mempelajari cara mengisi kembali konsumsi energi alami dari alam semesta adalah cara terbaik untuk. Bos, apakah kamu bermaksud mempelajari mode Sage? Jiraiya juga bertanya. Jiraiya-san, tolong biarkan dia menyelesaikannya. Ryo memelototi Jiraiya. Yah, itu konsep yang sama. Tetapi tidak seperti praktisi lain,
Kamu tidak perlu khawatir akan tertelan oleh energi alam karena ia dapat menjadi bagian dari alam. Hanya saja, dia menatap mata Rio, sedikit ragu-ragu lalu berkata, kamu tidak akan pernah bisa menggunakan mode Sage. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.